Bayangkan ada sebuah perusahaan logistik yang mengklaim mereka bakal mengubah wajah perdagangan dunia. Mereka mengincar pasar bernilai triliunan dolar, menjanjikan kecepatan pengiriman yang mutlak, dan menawarkan keuntungan investasi sebesar 25% per tahun. Kedengarannya kayak kesempatan seumur hidup kan? Terdengar sangat menggiurkan ya. Benar. Tapi gimana kalau saya beritahu Anda bahwa anggaran operasional mereka buat membangun seluruh teknologi inti ini cuma seharga sebuah mobil bekas? Hari ini kita bakal membedah tumpukan dokumen presentasi dan laporan kepatuhan dari sebuah startup yang menyebut diri mereka Gadax Logistic Network. Selamat datang di sesi bedah tuntas kita kali ini. Dan bagi Anda yang ikut menyimak bersama kami, mari kita letakkan konteks waktunya dulu ya. Hari ini adalah 20 April 2026. Dokumen pitch dari Gadax ini mulai dipublikasikan pada 12 Januari 2026 dan jendela pendanaannya akan resmi ditutup sebentar lagi pada 12 Mei 2026. Nah, iya. Dan kalau kita lihat status pendanaannya di dokumen ini, mereka sebenarnya udah berstatus 100% didanai. Luar biasa cepat. Sangat cepat. Ada 1.200 kontributor yang masuk, dengan total dana terkumpul mencapai 83.344,81 SDA. Tapi tunggu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya baca dokumen ini dan terus lihat istilah SDA. Apa sebenarnya SDA ini? Dan di bagian distribusi saham, ada entitas bernama Sidra Holding yang pegang 16,5%. Apakah ini kayak semacam token kripto internal mereka? Tepat sekali. Jadi dalam ekosistem pendanaan proyek semacam ini, SDA itu bertindak sebagai aset digital atau token utilitas. Oke. Komunitas menggunakannya untuk memberikan kontribusi modal, yang menjelaskan kenapa mereka bisa kumpulkan dana dengan sangat cepat, bahkan melampaui ambang batas 20.000 SDM mereka. Ah, masuk akal. Lalu soal Sidra Holding. Nah, Sidra Holding sendiri tampaknya adalah entitas induk atau penyokong institusional di balik platform crowdfunding ini. Kehadiran mereka itu kasih legitimasi di mata para kontributor retail. Itulah alasannya kenapa ribuan orang sangat antusias menaruh aset mereka ke dalam proyek Gadax ini. Oke, mari kita bedah ini. Tujuan kita di eksplorasi mendalam hari ini adalah membantu Anda membongkar isi dokumen ini lapis demi lapis. Karena mengevaluasi startup logistik ini tuh ibarat melacak sebuah paket kiriman internasional. Pasti ada banyak titik transit yang membingungkan ya. Bener banget, ada biaya tersembunyi dan selalu ada resiko paketnya hilang. Apakah Gadax bener-bener revolusi rantai pasok global masa depan? Atau jangan-jangan ini cuma bom waktu investasi yang penuh masalah operasional? Dan peran saya di sini adalah memberi konteks pada klaim-klaim mereka. Bukan cuma menilai ide ini bagus atau enggak, tapi membedah berbagai laporan kepatuhan yang menyertainya. Karena sejujurnya, waktu saya lihat presentasi mereka, semuanya terdengar terlalu sempurna. Mereka menjanjikan solusi pengiriman udara, laut, dan darat yang mulus, kecepatan tak tertandingi, transparansi real-time, dan keamanan ujung ke ujung. Yang sangat mempesona di sini adalah konteks pasarnya. Berdasarkan analisis laporan investor yang disertakan, angka-angka mereka dirancang untuk memukau. Angkanya seberapa bagus tuh? 100, dan tingkat skalabilitasnya sangat tinggi, menyentuh angka 90 dari 100. Wow, itu tinggi banget buat ukuran startup baru. Alasannya logis sebenarnya. Pandemi beberapa tahun lalu kan mengekspos betapa kuno dan rapuhnya sistem logistik tradisional kita. Pertumbuhan e-commerce menuntut efisiensi, tapi kita sering lihat kapal tertahan, penundaan tak terduga, biaya tersembunyi. Gadax memposisikan diri sebagai solusi dari masalah rantai pasok yang terfragmentasi ini. Saya ngerti daya tariknya. Maksud saya, Anda pasti pernah kan pesen barang dari luar negeri dan status pelacakannya nyangkut di fasilitas transit antah berantah selama berminggu-minggu? Sering banget. Nah, Gadax mengklaim punya kecepatan hiper dan integrasi sekali klik buat menyelesaikan itu. Tapi, apakah mereka benar-benar punya infrastruktur fisik? Saya nggak lihat mereka beli pesawat kargo atau menyewa kapal. Atau ini cuma semacam aplikasi agregator yang mencoba terlihat kayak perusahaan logistik global? Itu pertanyaan krusial. Janji integrasi digital itu sangat berbeda dengan realitas operasional di lapangan. Mereka ini pada dasarnya adalah agregator digital, bukan perusahaan pengiriman fisik konvensional. Mereka nggak punya kapal atau pesawat sendiri. Jadi, mereka cuma perantara perangkat lunak? Benar. Tapi justru model itulah yang bikin proyeksi finansial mereka sangat agresif.
Mereka menargetkan titik impas atau break even di tahun kedua dan ROI 25% per tahun setelah tahun ketiga. Lah anggaran dan siapa tim di baliknya. Mari kita bicarakan uang. Silakan. Di laporan pendanaan, disebutkan mereka butuh modal operasional sebesar 5 juta dolar. 5 juta dolar untuk modal awal dan biaya operasional agregator global? Masuk akal kan? Masuk akal banget. Tapi kemudian saya buka dokumen milestones-nya mereka. Ini adalah 5 fase proyek yang berjalan selama total 15 bulan. Coba tebak, berapa total anggaran yang dicatat untuk kelima fase ini? Kalau kebutuhannya 5 juta, mungkin untuk milestone awal sekitar setengah juta. 10.000 dolar. Tunggu, 10.000 dolar secara total? Ya, total. Fase 1 kemitraan itu 2.000 dolar, fase 2 peluncuran platform 2.000 dolar, fase 3 strategi pasar 2.500 dolar, fase 4 pengujian 1.500 dolar, dan fase 5 pengembangan MVP atau produk minimum mereka cuma 2.000 dolar. Itu nggak masuk akal sama sekali. Maksud saya, mereka membangun platform teknologi canggih buat logistik global yang butuh dana 5 juta dolar, tapi anggaran pembangunannya cuma 10.000 dolar. Bukankah itu terlalu kecil buat klaim keamanan tingkat tinggi mereka? Ini adalah indikator klasik dari sebuah startup yang terlalu berat di konsep tapi kekurangan daya eksekusi teknis. Ketimpangan ekstrim antara kebutuhan dana 5 juta dolar dan peta jalan 10.000 dolar ini menunjukkan perencanaan finansial yang belum matang. Atau lebih buruk lagi, ada resiko eksekusi yang masif. Distribusi sahamnya itu tim dapat 34%, kontributor tunai 33%, Sidra Holding 16,5%, dan kontributor SDA 16,5%. Pembagian yang cukup standar. Iya, tapi mari kita lihat komposisi 15 orang di dalam tim tersebut. Ada 1 CEO, 1 CTO, 1 manajer keuangan, manajer penjualan, lead marketing, manajemen komunitas. Tapi dari 15 orang itu, coba tebak, ada berapa orang yang menjabat sebagai business strategist atau ahli strategi bisnis? 2 atau 3 orang? 7 orang. Ada 7 ahli strategi bisnis. Dan coba tebak berapa banyak web developer yang mereka punya buat ngebangun platform senilai 5 juta dolar ini? Jangan bilang, Cuma 1 orang. itu bencana. Ini ibarat membuka restoran bintang 5 dengan 7 manajer restoran berjas sapi yang sibuk rapat sepanjang hari, tapi di dapur cuma ada 1 koki amatir yang harus masak buat semua pelanggan. Nggak mungkin bisa jalan, kan? Haha, analogi yang sangat pas. 7 ahli strategi dengan 1 developer. Ini sangat mengkhawatirkan, karena dalam bisnis agregator logistik, produk Anda adalah teknologinya. Kalau teknologi Anda gagal mengeksekusi integrasi dari berbagai pihak ketiga, seluruh operasional akan runtuh. Benar. Dan ngomong-ngomong soal runtuh, masalah eksekusi tim ini ternyata bukan satu-satunya lampu merah yang menyala terang. Oh, ada lagi? Laporan audit kepatuhan mengungkapkan resiko sistemik yang bisa menghentikan operasi mereka sepenuhnya. Mari kita masuk ke ranah kepatuhan. Mereka diaudit menggunakan standar OIOIV buat kepatuhan syariah. Iya, standar keuangan Islam. Benar. Dan auditor bilang Gadax berisiko melanggar prinsip anti riba atau bunga, dan yang lebih ditekankan lagi adalah soal GORAR. GORAR, ketidakpastian dalam akad. Nah, bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya keterlambatan pengiriman paket dengan kepatuhan agama? Gimana sebuah timeline pengiriman yang tidak pasti bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum syariah atau GORAR ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, dalam keuangan Islam, sebuah kontrak itu harus jelas dari awal. Nggak boleh ada spekulasi berlebihan atau janji kosong yang merugikan salah satu pihak. Oke. Jadi, kalau Gadax gagal memberikan informasi waktu yang akurat, atau ada keterlambatan pengiriman tanpa mekanisme kompensasi yang jelas bagi pelanggannya, itu secara fundamental adalah GORAR. Pembayaran menjadi tidak patuh syariah karena pelanggan membayar untuk sesuatu yang penuh ketidakpastian. Wow. Jadi sistem pelacakan yang buruk itu bukan sekedar masalah layanan pelanggan, tapi mencederai kontrak agama. Betul sekali. Solusi yang disarankan oleh auditor adalah membuat kerangka tata kelola syariah dan menggunakan asuransi takaful. Tapi dengan anggaran teknologi yang cuma 10.000 dolar tadi, merancang sistem kepatuhan sekompleks itu sepertinya nyaris mustahil. Dan masalahnya nggak berhenti di kepatuhan agama. Ada juga laporan kepatuhan standar GSO atau Gulf Standardization Organization. Gadax dapat skor 76. Angka yang lumayan sebenarnya. Lumayan.
Tapi skor keberlanjutan mereka rendah banget, cuma 65 dari 100, karena mereka nggak punya rencana hijau atau pengurangan emisi karbon. Tapi yang bikin merinding adalah risiko pelanggaran fasilitasi perdagangan WTO. Nah, ini ranah hukum internasional yang sangat ketat. Laporan itu bilang, kalau mereka nggak punya mekanisme verifikasi yang tepat, mereka bisa secara tak sengaja memfasilitasi pengiriman barang terlarang atau ilegal. Kok bisa sebuah aplikasi secara tak sengaja jadi fasilitator penyelundupan? Ingat, GADAX adalah agregator. Mereka menghubungkan pengguna dengan pihak ketiga. Jika platform digital mereka tidak memiliki protokol filter yang sangat kuat, seseorang bisa saja menggunakan layanan GADAX untuk mengirimkan, katakanlah, barang selundupan. Masuk akal. Dan dalam kacamata hukum internasional seperti WTO, mengabaikan kepatuhan ini bukan cuma masalah etika. Kalau GADAX terbukti secara sistemik gagal mencegah ini, otoritas global bisa membekukan aset startup ini di berbagai negara. Berarti paket semua orang bakal nyangkut dong. Pasti, operasi mereka akan dihentikan paksa. Ini adalah risiko regulasi yang bisa langsung mematikan bisnis dalam semalam. Astaga. Jadi, apa makna dari semua ini? Mereka menjanjikan transparansi mutlak, kecepatan, keamanan. Di dokumen pitch-nya, mereka mengklaim punya keamanan digital berlapis besi atau ironclad digital security. Tapi apakah auditnya membuktikan klaim keamanan berlapis besi itu? Nggak sama sekali. Standard SMIC yang fokus pada keamanan sangat menyoroti celah mereka. Tindakan keamanan data untuk sistem pembayaran GADAX dinilai tidak memadai. Ini pelanggaran SMIC 3500. Itu standar keamanan sistem informasi. Iya, dan lebih parahnya, mereka berpotensi melanggar privasi data GDPR pasal 5 di Eropa. Wow, pelanggaran GDPR itu dendanya bisa sangat menghancurkan bagi perusahaan manapun. Bukan cuma itu, laporan tersebut menemukan bahwa ada kurangnya transparansi yang sebenarnya dalam sistem pelacakan mereka yang melanggar SMIC 2200 dan mereka tidak mematuhi protokol manajemen risiko global di bawah SMIC 3100. Sederet pelanggaran yang luar biasa. Auditor sampai menyarankan mereka untuk pakai blockchain buat mengatasi masalah pelacakan dan menggandeng pihak ketiga untuk urusan keamanan siber. Maksud saya, apakah ini kasus klasik fake it till you make it atau berpura-pura sampai berhasil, mengingat mereka pegang data pribadi klien, data paspor mungkin, data pembayaran. Celah siber ini kan bukan sekedar error biasa, ini bencana yang menunggu waktu. Anda benar. Menggabungkan risiko penundaan operasional global dengan kerentanan digital tingkat tinggi, ini adalah resep kegagalan yang absolut. Karena gini, logistik modern itu bukan cuma tentang memindahkan kotak fisik dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Terus tentang apa? Tentang memindahkan aliran data. Data bea cukai, data pembayaran, informasi manifest. Jika satu data tersebut bisa diretas atau dimanipulasi, rantai pasokan fisik akan lumpuh. Bayangkan kalau peretas bisa mengubah alamat pengiriman ribuan kontainer hanya dengan meretas satu titik lemah di sistem GADAX. Dan dengan cuma punya satu web developer dan anggaran $10.000, sistem mereka bakal sangat mudah dibobol. Tepat, mereka nggak punya pertahanan yang memadai. Oke, ini sesi bedah tuntas yang sangat padat. Mari kita tarik kesimpulannya. GADAX memang beroperasi di pasar bernilai triliunan dolar dengan ide integrasi digital yang brilian secara teori. Potensi ROI-nya tinggi. Sangat tinggi, makanya banyak yang tertarik. Tapi, rasio tim yang nggak masuk akal dengan 7 ahli strategi bisnis berbanding 1 web developer, lalu kejanggalan anggaran operasional yang sangat minim untuk teknologi inti, bikin ini mencurigakan. Ditambah lagi berbagai lampu merah di laporan kepatuhan ya. Dari risiko keamanan data GDPR, potensi pelanggaran hukum perdagangan internasional WTO, sampai kegagalan mematuhi prinsip keadilan kontrak syariah. Semua ini membuat proyek GADAX sangat-sangat beresiko. Karena itu, kami harus mengingatkan Anda kembali tentang pernyataan sangkalan atau disclaimer dari dokumen ini. Investasi di proyek pendanaan semacam ini membawa resiko yang sangat tinggi. Selalu lakukan riset Anda sendiri atau DYOR. Ya, selalu hati-hati. Investasi ini bisa bikin Anda kehilangan seluruh modal hingga bernilai nol. Dan ingat, diskusi kita hari ini murni untuk tujuan informasi pendidikan, bukan rekomendasi finansial. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Saat industri logistik global makin terdigitalisasi, apakah ancaman terbesar terhadap barang berharga yang Anda pesan besok itu bukan lagi kapal yang terjebak di terusan atau badai besar di lautan? Lalu apa ancaman terbesarnya?
melainkan satu baris kode yang berhasil diretas oleh seseorang dari balik laptopnya di benua yang berbeda. Di era sekarang ini, batas antara perusahaan ekspedisi fisik dan perusahaan keamanan siber semakin hilang. Wow, itu perspektif yang bikin kita berpikir dua kali saat masukin nomor kartu kredit buat biaya pengiriman ya. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah ikut membedah informasi yang sangat padat ini bersama kami hari ini. Semoga eksplorasi mendalam kita ini bermanfaat buat Anda. Teruslah membaca, teruslah kritis, dan pastinya teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda.